Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Oke guys, kembali lagi di YouTube gue. Jadi hari ini gue bakal voice over lagi, tapi dalam bentuk video seperti ini. Ya, seperti biasanya gue hanya voice over aja dengan berjalannya video. Jadi gue buat sesuatu yang berbeda supaya gue melatih diri gue bicara di depan kamera. Karena gue masih YouTuber pemula. Jangan bilang YouTuber, ini malu juga gue ya. Intinya gue masih belajar dah ya. Gue masih belajar untuk bicara di depan kamera. Biasanya kalau gue bicara di depan orang banyak cukup baik ya, bukan berarti gue ada jago, bukan, tapi feel ketika bicara di depan kamera tuh jauh lebih berbeda guys. Jadi gue sambil voice over video dari latihan leg gue pada hari ini, sembari juga gue bakal juga belajar ya. Oke, kita masuk di session leg day kita. Oke guys, jadi gue pada hari ini main leg day ya. Ini jujur banget guys ya. Gue selama gue bermain gym fitness ini ya, gue jarang banget main kaki. Dan di sesi ini adalah sesi yang kedua ya. Sejak gue udah 7 bulan gak main, dan gue mulai lagi untuk fitness lagi. Dan ini di hari kedua, alias 2 kali gue dapat sesi main leg ya gitu ya, main kaki. Nah di posisi seperti ini gue udah capek banget serius, merasa kaki itu emang permainan yang capek banget. Beda dengan kalau kita main back, chest, atau main shoulders, itu lebih enteng dan mudah di challenge gitu ya. Sedangkan kalau main leg day itu berat banget. Jadi gue main squat tapi dengan menggunakan alat Smith ini cukup membantu guys ya. Bagi orang yang gak bisa bermain manual, biasa Smith adalah menjadi jalan keluarnya. Smith ini minim dalam cedera ya, dan juga mudah untuk digunakan. Kontrol beban yang nggak susah karena dia sudah memiliki katrol untuk gerakan ini ya, sehingga jauhlah dari kesulitan dalam mengangkat ya. Nah, cuman ya namanya tetap main kaki, mau alatnya pun bagus, mau alatnya canggih, mau alat apapun lah ya, tapi tetap rasa sakitnya tetap sama guys ya. Cuman bedanya Smith ini membantu agar kita tidak cedera ya. Oke, ini gue main 4 set. Masing-masing set itu gue buat kurang lebih 15-18 repetisi, dan beban gue naikkan per 5 kilo. Beban awal gue tuh gue pakai beban 15 kilo guys. Ya lu coba lihat, koreksi kira-kira mana yang bisa lu coba contoh ya. Lu kira-kira mana bisa lu coba contoh di dalam latihan kaki ini ya. Nah di sini posisi seperti ini, di set ini gue udah capek banget, nggak bisa turun banget ya. Jadi maklum ya. Oke, next exercise nih, latihan masih main leg tapi fokusnya kepada otot kaki bagian belakang guys ya. Ini bisa dibilang kena juga bagian glutes ya guys ya, bagian bokong. Sorry kak ya, ini agak masuk video kakak di sini ya. Nah permainan ini enak ya. Jujur gue experience pertama alat ini, gue belum pernah temui alat ini di Padang, tempat fitness biasa gue main. Ini alat ini baru gue temui di sini dengan lengkap juga seperti ini ya. Jadi experience pertama gue pakai ini enak, nyaman, dan kerasa bagian bokong ya, lebih dominan bagian bokong dan juga paha bagian belakang. Nah latihan ini gue pakai beban yang nggak begitu berat ya, kurang lebih gue pakai itu yang kuning itu 15 kilo guys ya. Lalu yang hitam itu 10-10, berarti ada sekitar 35 kilo kiri, 35 kilo sebelah kanannya. Nah ini permainan ini cukup riskan bagi orang-orang yang punya masalah bagian pinggang, apalagi ya pinggang bagian bawah ya. Nah karena ini bertumpu banget pada pinggang, kita harus tegap guys ya, nggak boleh bungkuk, sangat-sangat nggak boleh. Karena kalau kita bungkuk, itu bakal membuat cedera bagian pinggang, khususnya pinggang bagian bawah, karena kita menahan beban di atas ya.
Ini bisa dibilang manual, bisa bilang juga mesin nih guys ya. Karena apa ya? Ini bisa riskan juga untuk cedera. Kalau kita nggak kuat, ya udah berarti kita nggak udah pasrah aja tuh, bebannya bakal jatuh guys ya. Tapi beda kalau Smith, kalau alat Smith itu kalau misalnya kita nggak kuat kita bisa lepasin. Emang bisa juga ini dilepasin, cuman cukup sulit untuk dilepasin gitu ya. Nah ini gue main reverse-nya ya, gue main bagian quadricepsnya, itu paha bagian depan. Jujur ini permainan yang sulit ya, ini permainan yang sulit. Jadi gue nggak banyak pakai range yang panjang ataupun jarak gerak yang panjang ya, gue hanya sedikit saja. Beban gue juga gue kurangin jadi 25 kilo karena ini berat ya, harus terbiasa. Lu lihat aja deh raut wajah gue bagaimana, itu sudah menggambarkan beratnya beban ini, belum lagi beban hidup gue ya. Oke, gue minum dulu ya. Nah, permainan ini gue cuman pakai 2 set aja. Tadi 2 set bagian depan, belakang, 2 set juga bagian depan ini. Nah ini mengapa gue buat 2 set saja, karena target gue bisa selesaikan kurang lebih 3-4 latihan. Jadi sekalipun gue pakai 2 set aja, tapi bebannya udah maksimal guys ya. Jadi nggak selalu melulu 3 set ataupun 4 set. 2 set cukup ya udah, tapi bebannya maksimal guys ya. Nah ini permainan selanjutnya adalah sumo ya. Posisi kaki itu lebar ya, bukan hanya selebar bahu tapi lebar kan, kurang lebih kayak posisi sumo. Ambil kuda-kuda sumo gitu ya. Nah gue pakai dumbbell aja untuk bisa memudahkan pergantian ataupun overload dari beban nanti ya, supaya lebih enteng. Nah gue kurang lebih udah pakai itu 20 kilo ya. Di set kedua ini gue pakai 25 kilo. Ini cukup berat ya, bagi orang nggak terbiasa juga ini pasti sakit bagian selangkangannya. Ini biasa permainan yang dimainkan oleh cewek guys, tapi gue suka main ini karena rasa pam itu kerasa banget di bagian selangkangan. Nah ini membuat jadi paha kelihatan lebih bulat dan besar guys ya. Nah gue cuman main kurang lebih 3 set aja, gue persingkat guys ya, karena takutnya video ini bakal panjang ini aja udah 17 menit guys. Oke, permainan selanjutnya adalah shoulder press. Gue pakai stand ya, gue pakai benchnya ya. Nah beban gue ini udah gue pakai di set pertama ini, gue pakai adalah 12,5 15. Gue udah pakai 15 kilo. Gue pakai sistem drop set, tetap drop set karena drop set itu cukup efisien secara waktu dan juga efektif di dalam membuat otot lebih stres ya guys ya, dan bisa cepat pulang juga guys ya, karena superset ini drop set ini cukup enak lah ya. Ya, lu bisa saksikan drop set gue seperti apa. Nah, biasa kesalahan orang di sini adalah ketika dia memainkan shoulder press ini, bebannya maju ke depan guys, alias tidak segaris dengan telinga. Nah itu salah ya, karena itu artinya kita sedang menggantung beban pada gravitasi yang kita tahan gitu ya. Maksudnya gini, yang harusnya jatuh lurus kita buat jatuhnya jadi miring. Nah artinya kita sudah memainkan ataupun kita sudah membuat gravitasi itu nggak sempurna jatuh ke bawah, nggak segaris gitu maksudnya. Nah jadi sebaiknya adalah tangan kita, ketika kita naikkan tangan kita itu segaris dengan telinga, tidak maju ke depan seperti ini ya. Nah itu bakal meminimalisir juga cedera ya. Lalu gerakan tempo boleh cepat ataupun boleh juga lambat, intinya lu bisa feel di bagian shouldersnya ya.
Jangan buru-buru, intinya santai aja. Dan lu boleh juga over ataupun bisa lu range-nya panjang ya. Contohnya lu pakai range yang kurang lebih sampai jatuh seperti ini. Kalau gua enggak, gua cuma sampai 90 derajat seperti ini baru naik lagi. Nah, sedangkan banyak orang juga pakai range-nya cukup jauh, sudah sampai bawah seperti ini, nanti baru sampai lurus lagi. Boleh, semua boleh, cuman minusnya di situ kalau udah lu pakai range seperti itu, tricep juga berkontraksi di situ. Nah, jadi gua mau fokus bagian shouldersnya aja, karena shoulders itu, karena target gua tuh shoulders ya, bukan tricep. Oke, ini masih drop set guys ya. BTW lu mungkin bertanya-tanya ngapa sih video gua tuh pakai voice over terus gitu ya. Padahal gua ada mic, padahal gua bisa kok bicara di depan orang banyak, ataupun berani-berani aja lah gitu maksudnya. Ini bukan masalah berani ataupun masalah pede atau nggak pede guys ya, tapi lebih kepada karena gym ini, tempat gua main ini, mereka pakai speaker dan musik itu on terus gitu ya. Nah, ketika gue bicara, gue udah coba itu, suara gue jadi hilang sekalipun gue pakai mic. Dan gue juga masih pemula, alias gue masih buat video pemula. Artinya gue bisa kena copyright guys, ataupun hak cipta. Jadi daripada sia-sia gue buat video dengan suara tempat gue bermain ini ketangkep dan gue kena hak cipta ataupun copyright ya, dan di take down oleh YouTube, ya jauh lebih baik gue seperti ini dulu sampai nanti gue coba urus ataupun coba pelajari lagi bagaimana cara ngurus copyright, gimana cara supaya gue bisa bebas mempergunakan audio, nggak kena hak cipta ya guys ya. Jadi tolong dimaklumi, oke? Lu tolong enjoy lah. Sekalipun lu susah untuk enjoy ataupun merasa nggak nyaman ya, gue pun nggak nyaman jujur ya. Gue pun pengen menyajikan yang terbaik, tapi ya bagaimana gitu, gue masih pakai mikrofon seadanya dengan daya tangkap yang seadanya juga gitu ya. Tapi ini cukup membantu gue selama gue berkonten di YouTube ini ataupun juga di Instagram. Nah ya, jadi tolong dimaklumi guys ya. Next time gue bakal perbaiki lagi hal-hal yang fundamental untuk membuat video gue jadi lebih baik ya. Nah, ini terkesan shoulder press ini lama guys ya, karena gue main drop set. Jadi artinya kalau gue main 1 set itu artinya gue ada 3 set gitu. Jadi kalau misalnya main 3 set, gue udah main 9 set gitu ya. Nah, itu enaknya dari main drop set ini. Kita bisa cepat selesaikan permainan beban itu, tapi kita udah selesaikannya udah 9 set guys. Gak kerasa ya. Dan otot kita udah lebih maksimal untuk terbakar ataupun stresnya. Oke, diasikin aja bang. Mungkin lo punya tips bagaimana cara ngurus copyright, cara ngurus hak cipta supaya kita bebas untuk menggunakan audio, boleh deh lo share di komen gitu ya, supaya gue bisa bebas untuk gunakan audio, bisa gue perbaiki lagi hal-hal yang penting di video gue selanjutnya ya. Oke, next exercise yaitu gue main lateral raise, side lateral raise ya guys ya. Itu bahasa Inggrisnya ya, tapi bahasa gua ataupun bahasa orang fitness itu adalah terbang gitu ya, ataupun main deltoid samping. Nah, ini pun gua main pakai drop set guys. Gua pun pakai drop set. Ini enaknya kalau dumbbell kita itu, tempat kita gym itu banyak variannya. Ada naiknya per 2,5 kilo ataupun per 5 kilo, itu enak ya. Lalu sampai ke 50 kilo gitu ya, itu lebih enak. Jadi nggak susah cari pilihan alat ataupun juga variasi latihan ya. Sedangkan tempat gym gua ini sampai 50 kilo dan naiknya itu 2,5 kilo guys. Jadi lebih enak, banyak ya. Nah, gua pakai drop set ya. Nah, ketika gua drop set main side lateral raise ini, itu rasa capeknya maksimal banget sehingga gue nggak bisa tenangin badan itu. Gue berusaha untuk tenang badan gue supaya jangan cheating gravitasi gitu ya.
jangan sampai ada dorongan ayunan gitu. Tapi nggak bisa, entah ngapa. Ya karena berat sih. Drop set itu emang berat. Tapi lu cuman cukup pakai satu gerakan aja, lu mainkan drop set sebanyak 3 set, itu udah maksimal, udah cukup itu. Udah cukup membuat otot lu ngepam dan lu bisa maksimal secara waktu ya. Kalau lu rasa gerakan gua salah, boleh lah lu kasih komentar di ini ya, di kolom komentar, kira-kira yang mana salah, apakah ayunannya atau karena kembang tangan gua nggak terlalu tinggi ya gitu ya, angkatan gua nggak terlalu tinggi ya. Gue punya alasan tersendiri karena itu, bukan karena gua nggak tahu gerakan. Intinya boleh deh lu coba koreksi supaya gua pun tahu bagian mana yang gua salah gitu ya. Jadi guys, inilah latihan gua, pola latihan gua. Ini gua udah masuk di hari ke 6 ya. Udah masuk ke hari ke-6. Jadi gua udah mainkan dua rotasi permainan ya. 2 kali rotasi permainan sejak gua mulai fitness lagi. Berarti ini udah episode ke-6 ya. Ya, intinya ini video gue sementara pakai voice over dulu. Semoga lu enjoy ya. Jadi ini latihan gue pada hari ini, semoga lu enjoy ya. Lu bisa lihat mana yang baik, mana yang bisa lu contoh di tempat lu fitness, gerakan-gerakan mana yang lu bisa kerjakan, lu coba kerjakan ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, di share ya, supaya gue semakin bersemangat guys. Gue pun seneng untuk buat videonya kalau apa yang gue buat itu diapresiasi, walaupun mungkin seperti ini hasilnya gitu. Setidaknya gue pun bisa berbangga, gue bisa berani berbicara di kamera, gue bisa membuat suatu karya yang mungkin nggak semua orang mau mengerjakannya, tapi gue dengan seadanya apa yang gue punya ya, gue bisa pergunakan itu dengan berkarya sembari gue belajar upgrade diri supaya video gue juga semakin baik secara visual, secara audio juga ya, supaya lebih enak didengar dan juga dilihat oleh para audiens gue ya. So jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye bye.